Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi saya mengenai program MBKM yang saya ikutkan di program MSIB di Studi Independen Indobot Academy. Mungkin izin share screen ya, teman-teman. Oke, kira-kira apakah slide-nya udah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Baik, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah, NIM 120130073 dari program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya mengikuti program MBKM di Studi Independen Indobot Academy atau MSIB di bidang Internet of Things Engineer Camp, yang dimana ini merupakan presentasi mata kuliah proyek terapan dari pekan 1 hingga pekan 8 yang saya ikutkan. Oke, mungkin selanjutnya. Baik, yang pertama ini mengenai kegiatan tahap pendaftaran program MSIB Batch 4. Untuk minggu pertama, yang dimana di sini akan saya jelaskan mengenai pendaftaran. Di mana pendaftaran dibuka dari tanggal 15 Desember 2022 sampai 27 Januari 2023 untuk program MBKM. Kemudian yang kedua itu ada pengisian tes survei kebinekaan dari tanggal 1 sampai 2 Februari 2023. Kemudian yang ketiga, pengumuman seleksi mahasiswa dari tanggal 4 sampai 15 Februari 2023. Nah, namun untuk tahapan seleksinya sendiri di Indobot Academy itu ada seleksi administrasi, yang dimana kita harus mempersiapkan berkas-berkas. Yang pertama yaitu kurikulum vitae atau CV, kemudian surat rekomendasi universitas, kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, kemudian sertifikat pengalaman organisasi, itu opsional, kemudian foto atau scan KTP, kemudian dan juga ada transkrip nilai, yang dimana itu harus diajukan di kampusnya masing-masing untuk bisa mendapatkan tanda tangannya, gitu. Kemudian apabila sudah memasukkan seleksi administrasi, bisa mengikuti nanti kalau emang udah lulus seleksi administrasi, bisa mengikuti tes survei kebinekaan. Namun di Mitra Indobot Academy sendiri melakukan tes wawancara, yang dimana oleh tim Indobot. Kemudian apabila dari seluruh rangkaian pendaftaran dan juga seleksi administrasi dan juga tes survei dan tes wawancara itu berhasil, maka akan mendapat offering letter. Berikut di mana ada dokumentasi, yang dimana yang di kiri ini merupakan dokumentasi untuk wawancara, yang dimana di dalam breakout room terdiri dari beberapa orang dan juga tim Indobot Academy. Kemudian yang di sebelah kanan ini yaitu penerimaan offering letter, yang dimana saya lulus dan bisa mengikuti program MBKM di MSIB Indobot Academy. Itu. Kemudian untuk kegiatan persiapan pembelajaran di Indobot Academy, yang dimana minggu kedua ini belum masuk untuk pembelajaran di Indobot Academy. Namun di sini harus dari saya sendiri itu mempersiapkan pembelajaran mandiri, seperti mencari tahu tentang pembelajaran di Indobot Academy itu seperti apa. Kemudian mempelajari metode pembelajaran di Indobot Academy seperti mencari referensi di YouTube untuk angkatan-angkatan sebelumnya atau batch sebelumnya. Kemudian ada yang ketiga itu, di mana minggu ini mengisi perjanjian kerjasama atau PKS di Indobot Academy untuk selama 1 semester. Di mana berikut dokumentasi untuk perjanjian kerjasama dari tim Indobot dan juga saya merupakan pihak kedua dan pihak pertama itu dari PT Ozami Inti Sinergi atau Indobot Academy. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu yaitu kegiatan persiapan pembelajaran Indobot Academy yang minggu ketiga, yang dimana di sini saya melakukan diskusi mengenai konversi SKS bersama tim MBKM Elektro, yang bersama ketuanya itu ada Pak Afid Miranto dan juga ada Pak Purwono selaku tim MBKM di program studi Teknik Elektro. Kemudian melakukan pengajuan mata kuliah untuk konversi 20 SKS di semester ini, yang dimana saya ialah semester 6. Kemudian setelah masa PRS, saya mengubah SKS yang saya ambil sesuai dengan matkul ekuivalen yang sudah disetujui. Yang dimana yang disetujui itu yang pertama untuk mata kuliahnya arsitektur sistem komputer, sistem dan kerja cerdas, manajemen industri, proyek terapan,
yang sedang saya jalankan sekarang ini, kemudian desain sistem industri elektrik, pengembangan keprofesian, pengembangan masyarakat, sehingga total SKS yang dikonversi itu sesuai, yaitu 20 SKS. Gitu. Kemudian selanjutnya masuk ke pekan pertama di Indobot Academy. Nah, yang dimana ini merupakan minggu keempat di Institut Teknologi Sumatera, di mana kegiatan yang di minggu keempat ini, yang pertama ada onboarding nasional MSIB batch 4. Kemudian di sini saya mendapatkan materi-materi dengan dilakukan Zoom meeting bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset. Kemudian ada tim magang yang diwakili oleh PT Paragon. Kemudian dan tim studi independen diwakili oleh dari Google Bangkit. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya itu di minggu ini mengenai onboarding mitra di Indobot Academy, yang dimana ini melakukan Zoom meeting bersama CEO dan founder Indobot Academy, kemudian ada dihadiri juga mentor expert dan juga dedicated mentor. Yang dimana mentor expert ini nantinya akan mengisi materi di setiap hari Senin, dan juga dedicated mentor ini sebagai pembimbing kita selama 1 semester di Indobot Academy. Nah, kemudian untuk pembelajaran mandiri atau pembelajaran secara learning LMS di Indobot Academy, itu ada yang pertama itu kelas Zoom Expert yang dimana diadakan setiap hari Senin. Kemudian kelas self-paced learning itu pembelajaran mandiri, yang dimana materi di minggu pertama di Indobot Academy ini saya mendapatkan materi yang dipelajari yaitu solusi IoT, arsitektur IoT, dan melakukan kuis setiap pertemuan. Jadi setiap materi yang diberikan itu ada kuisnya maupun ada tugasnya gitu. Kemudian untuk kelas konsultasi atau meeting tim ini diadakan setiap hari Rabu dan juga Jumat bersama dedicated mentor atau pembimbing tadi. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke kegiatan pekan kedua di Indobot Academy, yang dimana ini merupakan minggu kelima dari kegiatan di Institut Teknologi Sumatera, yang dimana berisikan kegiatannya tersebut yaitu kelas Zoom Expert setiap hari Senin, yang dimana berisikan dengan yang akan disampaikan oleh mentor expert tadi, yang dimana memang benar-benar berfokus di bidang tersebut, dimana dengan tema macam-macam komunikasi data, Internet of Things, dan penggunaannya, yang dimana ini akan diisi oleh Bu Liliani Barung, Eskom, yang dimana beliau merupakan lulusan S1 Informatika di Universitas Bakery. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu kelas laporan atau konsultasi bersama dedicated mentor, yang dimana ini diadakan setiap hari Rabu dan juga Jumat, di mana kegiatan ini melakukan Zoom meeting bersama mentor, kemudian dibuat breakout room, dikarenakan ada dibagi 4 kelas, sehingga yang dimana saya merupakan kelas WEMOS, yang dimana di situ nanti mentor akan membahas pembelajaran selama 1 minggu, bisa mengenai self-paced learning, kemudian absensi kehadiran, mengenai tugas dan praktikum, sehingga apabila ada yang kesulitan bisa ditanyakan oleh dedicated mentor, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian untuk pembelajaran LMS Indobot Academy di minggu kedua di Indobot Academy ini, yang pertama yaitu praktikum elektronika dasar, kemudian memahami berbagai jenis sensor dan aktuator, kemudian memahami berbagai electronic board dan development dan cara pemilihannya, yang dimana mungkin akan saya berikan untuk gambarannya mengenai praktikum elektronika dasar. Yang dimana kami menggunakan Tinkercad untuk praktikumnya, begitu. Mungkin jadi di sini bisa kita simulator bahwasannya untuk program praktikum, sehingga walaupun online itu bisa menggunakan simulator, gitu. Nah, ini mungkin berikut untuk tugas dari LMS yang dimana praktikum elektronika dasar, sehingga nanti diberikan hasil screenshot dan juga bukti pengerjaannya, begitu, dimana melalui link pengerjaan, sehingga bisa dipantau oleh dedicated mentor tersebut, gitu. Oke, mungkin lanjut untuk
pembahasan minggu ke-6 di kegiatan pekan ketiga di Indobot Academy, yang dimana kalau di ITERA-nya sendiri itu minggu ke-6. Yang dimana yang pertama itu kegiatannya yang pasti masih sama, yaitu kelas Zoom Expert di setiap hari Senin, namun di sini berbeda mentor, gitu. Mentor expertnya berbeda. Dan temanya juga berbeda, mengenai pentingnya skill elektronika untuk IoT Engineer oleh Pak Abdul Abziz Sidik Triputra dengan lulusan Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian dari kegiatan selanjutnya itu ada kelas laporan atau konsultasi bersama dedicated mentor yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan juga Jumat, yang dimana ini melakukan Zoom meeting bersama mentor kelas masing-masing, yang dimana terbagi menjadi 4 kelas gitu. Sehingga nantinya mentor akan melakukan pengecekan tugas, mengecekkan absensi kehadiran, kemudian untuk diskusi bisa mengenai judul proyek akhir, dan juga diskusi mengenai pembelajaran selama 1 minggu yang setelah diberikan gitu. Nah, kemudian untuk pembelajaran LMS di Indobot Academy selain dari Senin itu terdapat praktikum dasar pemrograman bahasa C dan Arduino, kemudian praktikum proyek kalkulator akses LCD dan keypad, kemudian ada materi mengenai jenis komunikasi data dan cara kerja Wi-Fi. Mungkin untuk praktikumnya itu masih sama, menggunakan Tinkercad. Sehingga untuk di praktikum dasar pemrograman bahasa C dan Arduino, kemudian proyek kalkulator akses LCD dan keypad ini menggunakan Tinkercad juga gitu. Dan kemudian ada untuk laporannya juga ada begitu. Yang dimana yang pertama itu harus yang dimana kita harus menggunakan board Arduino, kemudian bisa menghidupkan lampu LED dengan 4 push button, kemudian menggunakan sensor LDR untuk menghidupkan lampu dengan resistansinya, sehingga itu merupakan praktikum dari bahasa C dan Arduino. Kemudian untuk proyek kalkulator akses LCD dan keypad bisa dilihat berikut untuk simulasinya begitu, yang dimana di Tinkercad. Nah, yang dimana di sini nanti akan tertampil di serial monitor, bahwasannya apabila kita menekan angka yang benar-benar sama gitu kan, 9, 6 sesuai dengan codingan kita, gitu, maka dia akan tertampil di serial monitor gitu. Sehingga ini juga untuk mempermudah kita juga dalam melakukan praktikum secara online gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya kegiatan pekan ketiga di Indobot Academy, namun di sini merupakan minggu ke-7 di Institut Teknologi Sumatera, yang dimana kegiatan pertama yaitu kelas Zoom Expert di setiap hari Senin bersama mentor expert dengan tema rahasia produk Internet of Things Smart Home, yang dibawakan oleh Pak Obi Zamisyak selaku pimpinan PT Ozami Inti Sinergi atau CEO dan founder Indobot Academy. Kemudian ada kegiatan kelas laporan atau konsultasi bersama dedicated mentor setiap hari Rabu dan juga Jumat, yang dimana ini mentor mengecek prestasi kehadiran peserta, lalu mengecek pengerjaan tugas atau kuis yang telah diberikan, kemudian bisa berdiskusi mengenai ide proyek IoT, kemudian di minggu ke ini juga diadakan UTS yang diisi melalui Google Form dengan waktu 30 menit. Gitu. Kemudian dari pembelajaran LMS Indobot di minggu ini, yang dimana yang pertama itu praktikum MEMOS D1 Mini dan optimasinya, kemudian praktikum proyek dasar LED dan running LED, kemudian yang ketiga praktikum tombol LED dan buzzer. Nah, yang dimana untuk praktikum ini sudah menggunakan starter kit yang telah diberikan oleh Indobot Academy. Mungkin berikut untuk contoh untuk praktikumnya, yang dimana praktikum MEMOS, yang dimana yang pertama itu menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk programnya, yang dimana ini untuk proyek menghidupkan lampu di MEMOS menggunakan kode blink.
Kemudian di sini ada untuk menghidupkan LED menggunakan WMOS D1 mini. Kemudian untuk menampilkan sinyal analog pada potensiometer. Sehingga dari praktikum tersebut dibuat tugas mengenai laporan praktikum gitu. Kemudian untuk proyek tombol LED dan buzzer itu langsung menggunakan alat yang sudah diberikan oleh Indobot Academy sendiri untuk melakukan praktikum tersebut gitu. Yang dimana ini diberikan untuk starter kit-nya oleh Indobot Academy gitu. Oke, mungkin selanjutnya untuk minggu terakhir, yaitu minggu ke-8, di mana ini masih sama, bahwasannya untuk kelas Zoom expert di setiap hari Senin itu tetap dengan pematerinya yang sama, yaitu Pak Obi, Zamisak, MPD, tapi temanya berbeda. Yang dimana pada minggu ini sudah memasuki mengenai website. Yang dimana dengan tema Edge Server versus Cloud Server. Yang dimana Pak Obi ini, beliau lulusan Pendidikan Teknik Elektronika dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan beliau merupakan CEO dan founder di Indobot Academy. Kemudian kegiatan selanjutnya itu meeting tim bersama dedicated mentor di hari Jumat, yang namun di hari Rabu kemarin itu sempat libur sehingga tidak ada kegiatan. Sehingga di hari Jumat di hari ini yaitu meeting tim bersama dedicated mentor membahas topik per kelompok untuk judul tugas besar, sehingga dari beberapa kelompok sudah fix untuk judul proyek akhir. Kemudian mentor melakukan review materi selama minggu ini yang telah didapat. Kemudian berdiskusi, tanya jawab mengenai pertanyaan yang ada di Slido maupun pertanyaan yang akan ditanyakan secara langsung gitu. Kemudian ada pembelajaran LMS di Indobot Academy mengenai praktikum proyek serial monitor suhu dan kelembapan dan menampilkan nilai analog input, kemudian praktikum web server dengan HTML web page gitu. Mungkin akan saya tunjukkan untuk praktikumnya. Bahwasanya yang pertama itu proyek serial monitor suhu dan kelembapan menampilkan nilai analog, yang dimana yang pertama ini menampilkan sinyal analog dari potensiometer menggunakan starter kit. Kemudian untuk suhu menggunakan DHT11 menggunakan starter kit, yang dimana dia akan bisa membaca suhu dan juga kelembapan. Kemudian untuk menghidupkan lampu menggunakan potensiometer untuk redup dan terangnya. Kemudian ada juga untuk bisa menghidupkan buzzer apabila suhu melewati 50 derajat, maka buzzer akan berbunyi gitu. Nah, kemudian untuk praktikum yang terakhir di hari kemarin yaitu mengenai HTML web page, yang dimana bisa membuat website sendiri yang dimana menggunakan bahasa HTML, yang dimana yang diberikan tugas dan juga tantangan itu agar dapat membuat tulisan dan juga CSS. Seperti yang pertama ini, untuk challenge yang harus dikerjakan, yang pertama itu harus mengubah tombol, yang dimana ini menampilkan nama pada web browser dengan HTML. Kemudian yang kedua, mengganti warna background menjadi warna biru di webpage tersebut. Kemudian memasuki gambar di background webpage dengan foto saya sendiri. Kemudian menggantikan nama button link menjadi nama saya, Muhammad Rizky Rahmatullah, sehingga nanti ditekan akan memunculkan di web Dobot. Kemudian untuk mengganti tulisan judul 3 dengan nama Anda, yang dimana judul ketiga itu ya heading ketiga, membuat nama saya gitu. Kemudian yang terakhir itu bisa menceritakan identitas pada paragraf yang pertama di dalam web tersebut. Gitu. Oke, mungkin lanjut lagi ke PPT untuk yang terakhir. Oke, mungkin sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya mengenai program MBKM di Indobot Academy sendiri, yang dimana sudah dijalani selama beberapa pekan di Indobot Academy dan juga beberapa pekan di Institut Teknologi Sumatera gitu. Yang dimana mungkin bisa dilihat untuk dashboard untuk di Indobot Academy sendiri, teman-teman, bahwasannya ini sudah memasuki minggu kelima gitu. Oke, mungkin kira-kira segitu aja untuk presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi saya. Mungkin di sini dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk dari teman-teman sekalian, bahwa khususnya untuk adik tingkat di Institut Teknologi Sumatera Program Studi Teknik Elektro mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang untuk pemberkasan-pemberkasan apabila minat mengikuti program MBKM baik magang maupun studi independen. Yang di mana yang perlu dipersiapkan tadi seperti CV, surat rekomendasi universitas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, kemudian sertifikat-sertifikat kalian organisasi maupun prestasi kalian, foto scan KTP dan juga transkrip nilai. Sehingga itu bisa dipersiapkan dari sekarang karena untuk proses dari ITERA sendiri itu cukup lama kalau. Mungkin itu saja sih penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kira-kira apabila ada pertanyaan mungkin dipersilakan untuk teman-teman. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kalau emang tidak ada dirasa cukup, mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.